Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How are you today? I hope you are fine ya. And alhamdulillah Miss Ika fine too. Kids, hari ini Miss Ika punya pantun. Mau tahu? Berkunjunglah ke rumah Ibu Rini, bertegur sapa sambil bersilaturahmi. Tetap semangat ya. Belajar hari ini untuk bekal di hari tua nanti. Okay, before we start our lesson, let we recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Kids, sesuai dengan video yang kita lihat tadi, kita bisa sama-sama ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam. Salah satunya adalah hutan. Bahkan, hutan hujan tropis di Indonesia merupakan paru-paru bagi dunia. Kemudian, banyak sekali makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Dan mereka ini satu sama lain saling membutuhkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan kita sama-sama melihat video pembelajaran, kita akan lebih memahami tentang makhluk hidup di sekitar kita dan bagaimana cara menjaga keberadaannya agar ekosistem tetap terjaga. Nah, kids, untuk memahami materi ini, silahkan simak
Ekosistem rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kids, apakah kalian pernah mendengar apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, ini adalah gambar contoh makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup di sini akan saling berinteraksi. Nah, interaksi ini disebut dengan ekosistem. Adapun beberapa contoh ekosistem adalah yang pertama adalah ekosistem hutan hujan tropis, yang kedua adalah ekosistem padang rumput, yang ketiga adalah ekosistem danau, dan yang keempat adalah ekosistem air laut. Nah, di setiap ekosistem ini terdapat beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda-beda. Ekosistem tersusun dari yang pertama individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya adalah satu ekor burung, satu pohon mangga, dan lain-lain. Kemudian ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Misalnya adalah sekelompok ikan, sekelompok gajah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu wilayah tertentu. Misalnya adalah komunitas kebun. Nah, misalnya adalah pada komunitas kebun pada gambar di sini. Nah, satu ekor gajah di sini bisa kita sebut dengan individu. Kemudian, beberapa ekor gajah di sini bisa kita sebut dengan populasi. Dan beberapa ekor gajah, beberapa ekor rusa, beberapa ekor burung pada suatu wilayah tertentu atau tempat tertentu bisa kita sebut dengan komunitas. Nah, sebuah ekosistem terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Misalnya adalah hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Misalnya adalah air, tanah, sinar matahari, dan udara. Nah, ini adalah contoh komponen biotik yang living things, kemudian yang komponen abiotik non-living things. Silahkan kita bisa sama-sama lihat ya. Nah, secara umum, ekosistem dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah tercipta oleh Allah. Ekosistem alami dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat, contohnya adalah hutan, padang rumput, pasir, tundra, dan taiga. Dan ekosistem air, contohnya adalah air tawar dan air asin. Selanjutnya adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah sawah, danau, kolam, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat ya, beberapa contoh gambar yang di atas merupakan ekosistem alami, dan beberapa contoh gambar yang di bawah adalah ekosistem buatan. Selanjutnya, pada sebuah ekosistem terdapat hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Hubungan tersebut terdapat pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Kids,
Di gambar ini kita bisa sama-sama melihat beberapa makhluk hidup dengan perannya masing-masing. Antar makhluk hidup ini bisa kita lihat terhubung oleh tanda panah yang urutannya ini tidak bisa dibalik. Karena tidak mungkin ya, misalnya jika kita membalik tanda panah pada padi dan tikus, yang artinya tikus dimakan oleh padi. Padahal kenyataannya yang sebenarnya adalah padi dimakan oleh tikus. Jadi, tanda panahnya harus tertentu ya. Di sini kita bisa lihat padi dimakan oleh tikus. Padi merupakan produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian, tikus merupakan konsumen satu. Konsumen satu adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Kemudian, selanjutnya tikus akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen dua. Konsumen dua adalah makhluk hidup yang memakan konsumen satu. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen 3. Nah, konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Lalu, elang setelah mati akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer tidak kita tulis sebagai konsumen ya, tetapi sebagai pengurai. Nah, dari rantai makanan ini bisa kita buat dengan bagan yang ada tanda panahnya ya. Dimulai dari padi, kemudian tikus, kemudian ular, kemudian elang, sampai dengan pengurai. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan pada sebuah ekosistem. Dari gambar ini kita bisa sama-sama lihat ya, bahwa jaring-jaring makanan jika diuraikan akan membentuk beberapa rantai makanan, sesuai dengan tanda panah yang menghubungkannya secara tertentu ya. Misalnya pada rantai makanan pertama, kita bisa lihat produsennya adalah padi. Kemudian padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen satu. Kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 3. Nah, ini adalah rantai makanan pertama pada jaring-jaring makanan. Selanjutnya, misalnya adalah padi. Kemudian padi dimakan oleh tikus dan tikus juga dimakan oleh elang. Nah, ini adalah rantai makanan kedua pada jaring-jaring makanan. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Padi, tikus, kemudian elang. Nah, selanjutnya, misalnya produsennya adalah pohon. Pohon dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh katak dan katak juga dimakan oleh elang. Nah, ini merupakan rantai makanan ketiga dalam jaring-jaring makanan di gambar ini ya kids. Dan sebenarnya masih banyak rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan. Kita bisa melihatnya dengan syarat antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dihubungkan dengan tanda arah panah yang tertentu. Kita bisa gunakan produsen yang sama dan bisa menggantinya pada konsumen 1 atau pada konsumen 2 atau pada konsumen 3 sesuai dengan panah yang bisa kita lihat pada gambar jaring-jaring makanan tersebut. Kids, rantai makanan dan jaring-jaring makanan bisa rusak jika salah satu makhluk atau beberapa makhluk hidup yang ada pada rantai makanan atau jaring-jaring makanan itu mati atau punah. Kematian salah satu makhluk hidup tersebut akan menimbulkan efek samping pada lingkungan atau ekosistem tempat ia berada, sehingga adanya ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian, ada beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Contohnya adalah pembakaran hutan. Kemudian, pembuangan limbah ke lingkungan sebelum limbah itu diolah atau disaring, dan tangkap ikan menggunakan pukat harimau. Karena pukat harimau memiliki jaring yang kecil-kecil
sehingga semua ikan yang ada di laut, baik itu ikan yang kecil hingga ikan yang besar, akan tertangkap, sehingga populasi ikan di laut akan mati atau punah. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita bisa melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan dan melakukan reboisasi hutan. Bagaimana? Seru sekali ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan ekosistem, kemudian bagaimana proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Setelah ini, Miss Ika ingin kalian mengisi dan melengkapi worksheet 5 berjudul ekosistem dan worksheet 6 berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silahkan dikerjakan ya. Nah, kids, ini adalah worksheet 5 yang berjudul ekosistem dan worksheet 6 yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk worksheet 6, boleh kalian perhatikan terlebih dahulu bagian A dan bagian B. Nah, di bagian A di sini ada beberapa makhluk hidup. Ada sawi, kemudian elang, kemudian ulat, pengurai, belalang, katak, dan ayam. Nah, untuk mengisi di bagian A, nanti kalian coba urutkan mulai dari produsen, kemudian konsumen 1 dan konsumen 2 dan konsumen 3. Kira-kira ada makhluk hidup apa saja? Misalnya, Miss Ika contohkan 1 ya. Misalnya, di sini pada rantai makanan pertama, kita bisa menggunakan sawi sebagai produsennya. Kemudian, sawi bisa dimakan oleh ulat. Nah, berarti ulat merupakan konsumen 1. Setelah itu, ulat bisa dimakan oleh ayam. Nah, ayam adalah konsumen 2. Kemudian, ayam dimakan oleh elang. Nah, elang merupakan konsumen 3. Nah, kemudian nanti kalian teruskan untuk rantai makanan kedua, rantai makanan ketiga, dan rantai makanan keempat. Nah, setelah melengkapi bagian A, rantai makanan pertama, rantai makanan kedua, rantai makanan ketiga, dan rantai makanan keempat sesuai dengan urutannya, silahkan membuat jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dibuat dan digambarkan menggunakan tanda panah ya. Untuk contohnya kalian bisa lihat di video Miss Ika sebelumnya bagaimana pembuatan jaring-jaring makanan tersebut. Ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.